Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di balik kewajiban berpuasa yang akan segera kita laksanakan, ada sebuah sejarah penting yang disebutkan oleh para ulama. Yang sejarah itu melatar belakangi bagaimana kewajiban puasa itu diwajibkan kepada kaum muslimin ketika itu. Beberapa ulama menyebutkan ada 4 peristiwa besar. Yang pertama adalah peristiwa pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, 1 bulan ini diwajibkannya 4 kewajiban sekaligus. Yang pertama adalah pada tanggal 2 Sya'ban tahun 2 Hijriah, diwajibkannya puasa Ramadan. Dan yang kedua adalah diwajibkannya zakat. Zakat secara jelas dipertegas di tahun kedua bulan Hijriah, diwajibkan ketika fase Madinah. Meskipun di fase Mekah Allah sudah mewajibkan, tapi belum secara terinci Allah mewajibkan bagaimana berzakat. Peristiwa yang ketiga adalah bagaimana Allah merespon keinginan Rasulullah SAW agar kiblat dipindahkan, dan ini terjadi pada tanggal 15 atau pertengahan bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah juga. Dan peristiwa yang keempat adalah peristiwa diturunkannya ayat surat Al-Baqarah ayat 190 yang masih berkaitan dengan ayat puasa, wala tuqatilul ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu, yaitu kewajiban untuk berperang, yang mana kewajiban itu belum ditegaskan karena selama ini kewajiban berperang itu hanya diperbolehkan ketika mereka diserang. Maka bisa kita simpulkan di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah ada 4 peristiwa, dan ini menunjukkan betapa puasa Ramadan adalah salah satu bagian terpenting dalam peristiwa-peristiwa sejarah yang insya Allah akan kita ambil beberapa pelajaran di antaranya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari 4 peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban, 1 bulan terjadi 4 peristiwa di tahun yang sama. Pelajarannya adalah yang pertama, at-tanqiyah. Kaum muslimin akan dipersiapkan, akan diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka pada bulan Ramadan Allah akan menakdirkan mereka untuk bertemu dan berlaga dengan orang-orang kafir Quraisy di perang Badar. Pelajaran yang kedua adalah at-tamayyuz. Kaum muslimin di tahun kedua Hijriah ini semakin memiliki identitas. Identitas pertama adalah bahwasanya kaum muslimin sudah memiliki kewajiban puasa tersendiri. Mengapa? Karena sebelumnya mereka pada tahun pertama mereka berpuasa dengan puasa seperti orang Yahudi berpuasa. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah datang ke Madinah tahun pertama, ketika itu mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Lalu Rasulullah bertanya, mereka mengadakan apa ini? Mereka berpuasa karena mereka memperingati Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari tentara Fir'aun. Maka Rasulullah ketika itu mengatakan, kita lebih layak untuk berpuasa, kita lebih layak untuk mengikuti Nabi Musa dibandingkan orang-orang Yahudi itu. Oleh karena itu, ketika diwajibkan bulan puasa, puasa Ramadan, ini semakin menunjukkan bahwasanya puasa ini adalah bentuk murni identitas untuk kaum muslimin, yang ketika itu tahun pertama Hijriah masih mengikuti puasa seperti orang-orang Yahudi, yang mana biasanya dilaksanakan pada tanggal 10 Asyura untuk memperingati Nabi Musa diselamatkan. Dan pelajaran yang terakhir adalah tentu tarbiyah. Ya, tarbiyah agar kaum muslimin disiapkan untuk menghadapi perang yang besar, perang yang dicatat sungguh menentukan dalam sejarah kaum muslimin setelah itu, sehingga dengan tarbiyah, diantaranya dengan tarbiyah puasa dan beberapa peristiwa agung di bulan Sya'ban tadi, kaum muslimin akan siap dan memberikan yang terbaik untuk agama ini. Baik, di momen pandemi COVID-19 ini, saya mengingatkan bahwasanya kita harus tetap di rumah. Marilah kita ibadah di rumah dan ikuti himbauan pemerintah. Dan kami dari PKS mengangkat tema untuk mengkondisikan masyarakat, mengkondisikan kader,
bagaimana Ramadan ini kita bersama untuk keluarga, untuk berkhidmat kepada sesama. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.